Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Eni Ambarwati, salah satu mahasiswa dari program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka untuk wilayah Serang, Banten. Pada kesempatan kali ini, melalui video ini, saya akan menyampaikan tugas pertama dari mata kuliah Jaringan Komputer, yakni tentang pembuatan kabelan bertipe straight. Dan setelah kabel berhasil dibuat, kita akan coba untuk testing hasilnya menggunakan LAN tester. Berikut adalah peralatan-peralatan yang akan kita butuhkan dalam membuat kabel bertipe straight. Yang pertama adalah kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair. Untuk praktikum kali ini saya menggunakan kabel UTP bertipe CAT5E. Dan kalau kita buka ini lapisan yang di sininya itu nanti kita akan menjumpai kabelnya dalam kondisi terlilit seperti ini, twisted. Kemudian peralatan selanjutnya adalah konektor RJ45 atau registered jack. Ini adalah standar konektor pada jaringan yang disusun berdasarkan urutan yang sudah ditentukan. Kemudian peralatan selanjutnya adalah tang crimping yang digunakan untuk mengupas kabel dan untuk memotong kabel, serta nanti di bagian finishing ketika kabelnya sudah dimasukkan ke dalam konektor, kita akan mengunci kabel dengan konektornya menggunakan bagian yang di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah LAN tester. Nanti ketika kabelannya sudah terpasang dengan RJ45, kita akan mengetes apakah hasil pasangan kita itu yang kita pasang tadi apakah sudah sesuai atau belum. Untuk kabel straight sendiri itu dibuat dengan tujuan untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Kemudian karena kita tadi menggunakan RJ45 yang berarti tiap kabelnya ini nanti akan kita masukkan ke dalam konektor sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan. Nah, urutannya ini ada dua tipe. Yang pertama itu adalah TIA EIA586B dan TIA EIA568A. Nah, untuk TIA atau EIA586B itu dia untuk urutannya dari kiri ke kanan adalah white orange, orange, white green, blue, white blue, kemudian green, kemudian white brown dan brown. Sementara untuk tipe TIA EIA586A itu urutannya white green, green white orange, blue, orange, white brown dan brown. Untuk praktikum kali ini kita akan memilih salah satu tipe saja. Dan tips dalam membuat kabel straight ini supaya hasilnya nanti oke, itu adalah tiap-tiap ujungnya harus menggunakan urutan yang sama. Jadi kalau misalnya urutannya menggunakan yang aturan TIA EIA586B, maka ujung yang satunya juga harus menggunakan urutan yang sama. Oke, yang pertama-tama kita lakukan adalah memotong. Ini adalah ujung kabelannya. Kita akan kupas terlebih dahulu menggunakan tang crimping. Kita kupas dulu sekitar sepanjang ini, kemudian dipilin. Itu kan kelihatan ya, wow, belum terpotong dengan sempurna. Lalu ditarik saja dan akan terlihat seperti ini.
Inilah mengapa kabel ini disebut dengan UTP atau unshielded twisted pair, karena dia setelah kita kupas ininya, dia tidak ada lapisan lagi yang melindungi. Kemudian kondisi kabelnya sendiri itu dalam kondisi terlilit atau twisted seperti ini ya. Nah, sekarang untuk mempermudah prosesnya, kita akan meluruskan masing-masing kabelnya. Karena tadi posisinya terlilit jadi agak bengkok-bengkok. Ini juga kita akan menggunakan urutan TIA EIA 586B. Untuk selanjutnya akan saya sebut dengan B dan A ya. Oke, urutan yang pertama. Sebelum diurutkan, bentuknya seperti ini kabelnya. Oke, untuk urutan yang pertama adalah white orange. Kabelnya susah sekali diluruskan. White orange, kemudian orange seperti ini, susah. Kemudian white green, kemudian green, white green, kemudian blue, blue. Blue, kemudian white blue, ada white blue di sini. Kemudian ada green, white brown, dan ada brown untuk urutan terakhir. Oke, tantangan selanjutnya setelah ini selesai adalah merapikan ujungnya, karena akan kita masukkan ke dalam konektor. Kita potong menggunakan tangan crimping. Ini membutuhkan tenaga ketika memotongnya ternyata ya. Oh, berhasil, tapi tidak rata. Kita cek dulu urutannya. White orange, white green blue, white blue, green, white brown, and brown. Tuh, terbalik urutannya teman-teman. Setelah melalui proses potong tadi, karena membutuhkan tenaga, saya tidak kuat jika menggunakan tangan satu. Oke, sekarang kita coba. Sebenarnya belum rata ya. Nah, ketika akan memasukkan itu posisi ini ada tonggolan yang di sini di konektornya ini posisinya di bawah seperti ini. Kemudian kita masukkan saja. Sudah pastikan masuk. Nah, tipsnya itu supaya berhasil adalah kita bisa melihat ujung kabel di konektor melalui konektor ini nih, melalui bagian yang ini itu ujung-ujung kabelnya harusnya terlihat. Kita cek dulu ya.
Nah, sepertinya sih sudah. Nah, kemudian sekarang kita masukkan konektor ini ke dalam tang krimping untuk menguncinya. Masukkan seperti ini dan ditekan dengan sekuat tenaga juga. Ini harus berhasil dalam sekali tekan. Oke, tuh lihat. Jadi nanti tembaganya itu akan ditusukkan ke dalam kabelnya oleh si krimpingnya ini. Kita akan coba bismillahirrahmanirrahim. Apakah berhasil? Berhasil. Lihat. Kurang sempurna teman-teman. Kita akan coba. Nah, ini tadi saya juga sudah coba satu, tapi sepertinya juga kurang begitu berhasil karena tembaga dari si RJ45 ini kurang menusuk ke dalam konektornya. Susah sekali. Tuh, dia tetap tidak bisa, jadi harus dalam sekali percobaan harus berhasil. Tapi kita akan coba lihat saja bagaimana hasilnya ya. Kita masukkan ke sini. Dan satunya lagi ke sini. Kita cek. Oh, gagal teman-teman. Kita coba lagi. Oke, karena percobaan yang pertama tadi gagal, maka ini kita coba lagi. Dan ini saya sudah meluruskan kabelnya, karena ternyata untuk meluruskan kabel yang twisted itu cukup lama. Jadi kita akan langsung mengurutkan kabelnya. Yakni white orange orange, kemudian ada white green. Kita akan langsung mengurutkan saja untuk menghemat waktu. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal. Tadi sempat banyak menemui kendala, ternyata sulit sekali. White orange orange, kemudian ada white green. Sini ada white green, kemudian ada blue di sini. Setelah ada blue, ada white blue. Ada white blue, kemudian ada green. Setelah ada green ada white brown, dan yang terakhir adalah brown. Kita akan coba potong. Masalahnya di sini ternyata sebenarnya kekuatan potong ini juga sangat karena kalau gagal sekali potong bermasalah juga. Kurang tenaga. Nggak berhasil. Kacau. Oke, kita kembali lagi. Tadi benangnya, kabelnya sudah dikupas, kemudian sudah dilurus-luruskan karena tadi posisinya bengkok-bengkok. Sekarang kita akan coba mengurutkan lagi. Ini percobaan ketiga. Setelah tadi percobaan kedua itu kabelnya sudah bagus, sudah terpotong dengan sempurna. Tapi ternyata ketika mengklikkan si konektornya itu gagal karena tenaganya kurang, jadi tidak
menusuk dengan tepat. Ada yang menancap, ada yang tidak. Oke, sekarang kita susun urutannya. White, orange, orange. Kemudian ada white, green. Kita buat white, green. Kemudian ada blue. Kemudian ada white, blue. Ada green. Kemudian ada white, brown, dan brown. Mudah sekali ya. Hanya mengurutkan itu mudah sekali, saudara-saudara. Nah, sekarang kita akan mencoba memotongnya lagi. Semoga kali ini berhasil. Saya tidak yakin dengan kekuatan tangan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, berhasil guys. Kemudian sekarang kita pasang ke sini. White, orange, orange, white, green, blue, white, blue, green, white, brown, and brown. Oke, kemudian sekarang kita pasang ke sini. Ini bagian sulit juga menurut saya. Ini sulit teman-teman, sulit. Ngunci lagi. Sumpah sulit. Loh, kenapa ini? Oh, kirain mati juga HP-nya. Karena tadi sempat pakai device yang pertama, ternyata memorinya penuh. Kok susah ya? Nah, sekarang kita klikkan. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga berhasil. Wow. Gini bukan sih? Lah, ini malah nggak ketusuk sama sekali. Mana ya? Masih. Loh. Iya toh. Ternyata gagal lagi, guys. Ininya tembaganya malah nggak nusuk sama sekali. Kita coba ulang ya. White, orange, orange. White, orange, orange. White, green. Aduh, motong ulang lagi dong. White, blue. White, blue, terus green. White, brown. Oh, blue dulu. White, orange, orange, white, green. White, green.
Tadi udah benar-benar kepotong dengan sempurna. Malah ketemu konektornya yang buruk. Oke, kita coba. Terus masukin ke sini. Ini sih kayaknya berhasil, tapi nggak tahu ya. Konektornya ini loh, apa tang krimpingnya? Kita cek. Wow, sempurna. Wow, akhirnya. Semoga ini berhasil. Oke, kita coba bikin lagi untuk sisi satunya karena tadi yang satu juga gagal. Kita bikin dulu. Oke, ini kita sudah menemukan, insya Allah konektornya bagus. Semoga saja bagus. Kalau tidak bagus, ya kita coba lagi. Oke, kita cek dulu. Itu kabelnya sudah terlihat sempurna. Kabelnya udah kelihatan sih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gagal lagi. Ada 1, 2 tembaga yang nggak ke itu. Coba kita oprek dulu ya. Bisa nggak sih dioprek? Dilurusin tembaganya. Nah, kita sudah lakukan percobaan berkali-kali, tapi masalahnya di situ. Oh iya, ini nggak bisa. Tembaganya kurang. Oke, kita coba lagi. Oprek dulu. Tembaganya miring. Kita coba. Nah, udah masuk semua. Oke, kita coba ya. Kita kasih tanda dulu. Oke. Semoga ini berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, berhasil. Oke, tadi kita sudah
mempraktikkan tentang bagaimana membuat kabelan dengan tipe kabel urutan straight. Dan dalam praktik tadi kita menemui beberapa kendala, banyak kendala. Itu diantaranya ketika kita sudah memasukkan urutan kabel ke dalam RJ45 dan ketika akan di crimping, atau maksudnya ketika tembaganya yang di konektor RJ45 akan disambungkan ke dalam kabelnya, itu ada beberapa tembaga yang tidak masuk. Jadi sempat menemui banyak kendala yang mengakibatkan ketika dites tidak menyala lampunya. Namun pada akhirnya hasil tesnya kita bisa lihat di sini. Lampunya menyala semua dari nomor 1 sampai dengan 8. Akhirnya jadi, dan berdasarkan hasil proses praktikum tadi bisa disimpulkan bahwa memang dalam membuat kabelan dengan tipe straight ini, ya dengan tipe apapun lah, itu memang kita harus benar-benar memperhatikan beberapa detail kecil yang harus terpenuhi supaya prosesnya itu lancar. Nah, diantaranya kita membutuhkan alat ini untuk membantu proses pengupasan kabel, karena tadi saya beberapa kali menggunakan tang crimping ini yang besar ini untuk mengupas kabelnya itu, dan ternyata beberapa kali sempat kabelnya itu ikut terpotong, ikut terkelupas sedikit gitu. Kemudian karena menemui kendala seperti itu, jadi memutuskan untuk menggunakan ini untuk membantu proses pengupasan. Kemudian sebelum kabel disusun berdasarkan urutan yang sudah ditentukan, itu memang lebih mudah kalau kita terlebih dahulu meluruskan setiap kabelnya, supaya ketika nanti akan mengurutkan berdasarkan urutan yang ditentukan itu menghemat waktu, maksudnya lebih memudahkan kita dalam prosesnya. Karena dalam pengurutan itu nanti setelah diurutkan harus kita pegang erat-erat dan kemudian dipotong dan dimasukkan ke dalam RJ45-nya. Dan ternyata tadi dalam proses praktiknya tidak semua RJ45 ini, dalam artian dari pabrikannya itu keluarnya semuanya sempurna ya, karena tadi saya berkali-kali menemukan kendala. Jadi ketika sudah di crimping, maksudnya sudah ditekan itunya, tembaganya itu tidak semuanya nyangkut ke kabelnya, dan ternyata setelah dicoba diluruskan tembaganya langsung bisa berhasil sih. Jadi kesimpulannya trial and error. Sekian.